Kids, berikut ini ada panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, siapkan dirimu sebelum ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita satu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah. Tuhan sudah Sertai. sepanjang Tidur kami. Sekarang kami sudah bangun. Kami sudah bangun. Kami sudah siap. Untuk memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dari dari awal awal hingga selesai. Biarlah Tuhan disenangkan oleh oleh setiap setiap pujian pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kak, kayaknya sekali lagi deh kita harus sapa adik-adik supaya lebih semangat Iya, lagi. biar lebih Tapi sambil semangat. bangkit berdiri dulu dong. Yuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik. berdiri. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, Yes, I am. Wah, semangat banget dong Kak Rosi. Siap memuji Tuhan? Siap banget dong Kak. Kamu ses musiknya udah siap? Siap. Kita mau angkat pujian Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Udah semangat dong Iya, Kak. semangat banget nih Kak Rosi, Kak Rosi pernah lihat domba gak sih? Pernah dong Kak. Pernah. Adik-adik di rumah pernah lihat domba nggak? Pernah. Oh, pasti pernah dong. Atau jangan-jangan ada yang pelihara domba Kak di Wah, rumah. iya benar. Pasti seru banget tuh. Iya. Nah, biasanya kalau yang pelihara domba, yang suka bawa-bawa domba ke rumput, Iya. ke air, siapa sih Kak namanya?
Gembala domba. Gembala. Iya, gembala. Kalau misalnya kita, anak-anaknya Tuhan, kita tuh seperti domba juga loh. Iya. Dan Tuhan Yesus itu gembalanya Gembala kita. kita. Makanya Tuhan selalu bawa kita, tolong kita. Kalau misalnya kita hilang atau kadang kita suka bandel nih, Iya, betul, Kak. biasanya Tuhan Yesus akan ingatin kita supaya kita balik lagi nggak jadi anak yang nakal. Iya. Kayak lagu yang satu ini kita mau nyanyiin lagu Domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi ya. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Lebih semangat lagi, Kak. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Saat dombanya hilang, gembalanya akan cari sampai ketemu. Betul, Kak. Bener. Apalagi kalau adik-adik yang di rumah punya domba, pasti kalau dombanya hilang dicari. Iya. Benar. Dan kita mau siapkan hati kita, Kak, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini juga, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku, ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, adik-adik tahu nggak maksud dari lagu ini? Kalau Kak Rosi Tahu dong, Kak. tahu ya. Nah, kalau misalnya di lagu ini, seperti yang tadi kakak udah bilang, kita tuh domba-dombanya Tuhan. Dan Tuhan adalah gembala kita. Tuhan gak mungkin bawa kita ke air yang kotor untuk Iya. minum, tapi ke air yang jernih supaya kita segar. Iya. Terus kita juga dibaringkan di padang rumput yang tenang. Iya. Kalau misalnya kita ada masalah, Tuhan tuntun kita untuk keluar dari masalah. Betul, Asalkan kita berdoa, misalnya kalau nilai kita jelek, Iya. kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tuntun kita untuk belajar. Betul, itu kayak di lembah ya, Kak ya. Iya, kayak lembah kekelaman, itu maksudnya seperti itu. Iya. Kalau kita sedang susah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan sama kita. Betul sekali, Kak. Oke, kita mau ulang lagu ini dari Iya. awal lagi ya, Kak. Lebih dengan sungguh-sungguh lagi, Kak. benar, dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih serius lagi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan
berjalan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengarkan, bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hari ini Kak Ina punya cerita. Adik-adik mau dengar ya? Tentu saja adik-adik mau dengar. Nah, ceritanya adalah tentang kucing. Kucing Kak Ina dulu di rumah, Kak Ina punya kucing. Kucingnya 1 ekor. Namanya si Belang. Belang ini tapi punya anak adik-adik. Anaknya Belang ada 3. Namanya siapa induknya? Si Belang. Belang punya anak 3 ekor. Namanya Kuning, Coklat, dan si Putih. Siapa saja namanya? Kuning, Coklat, dan Putih. Adik-adik, Kak Ina sayang sama mereka. Setiap hari pasti Kak Ina kasih makan, Kak Ina kasih minum, supaya mereka bertumbuh bagus. Kak Ina tidak pernah lupa untuk menjagai mereka juga, supaya mereka aman. Karena apa adik-adik? Di sekeliling rumah Kak Ina ternyata juga banyak kucing-kucing liar. Ada kucing yang warnanya hitam, badannya besar. Dia sering sekali mengganggu kucing-kucing lain, terutama makanan yang disediakan untuk kucing-kucing Kak Ina. Pada suatu hari, Kak Ina sudah sediakan makanan adik-adik. Makanan kesukaan si Belang dan anak-anaknya. Berapa ekor? 3 ekor. Waktu Kak Ina sudah sediakan makanan, Kak Ina sudah taruh di piringnya. Minumannya juga sudah Kak Ina taruh di mangkuknya. Dan Kak Ina tinggal, Kak Ina biarkan dia makan seperti biasa. Ternyata hari itu Kak Ina lihat, loh kok si Belang sama anaknya yang 3 ekor itu tidak makan. Si Belang itu hanya duduk saja di samping anak-anaknya dari jauh adik-adik. Dia tidak dekati makanannya. Kak Ina pikir kenapa ya? Kak Ina diam-diam lihat adik-adik di tempat makanannya. Ternyata waktu Kak Ina lihat ada seekor kucing yang hitam itu, yang badannya besar. Dia sedang makan dengan lahapnya. Dan tentu saja si Belang dan anak-anaknya tidak berani. Kenapa? Karena mereka bisa dicakar, bisa berantem. Akhirnya Kak Ina lihat, aduh kasihan ya kalau begitu kucing-kucing Kak Ina nggak bisa makan. Akhirnya Kak Ina bilang nih sama mama Kak Ina, aku pinjam sapu ya Ma, supaya aku mau usir itu kucing yang hitam. Kak Ina ambil sapu adik-adik. Kak Ina langsung dekati kucing hitam itu dan Kak Ina pukulkan sapunya seperti ini di tangan Kak Ina dengan suara yang keras adik-adik. Dan langsung kucing hitam itu kabur, pergi jauh. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi. Waktu kucing hitam itu pergi, si Belang dan 3 anaknya itu mereka cepat-cepat lari dan makan makanan yang sudah Kak Ina sediakan. Adik-adik, buat kucing hitam, sapu ini menjadi alat yang berbahaya. Karena apa? Besok-besok Kak Ina bisa pukul dia karena mengganggu kucing-kucing Kak Ina. Tapi buat si Belang dan 3 anaknya, sapu ini
bisa menjadi alat perlindungan buat mereka. Karena mereka tahu kalau Kak Ina bawa sapu ini artinya mereka aman dari si kucing hitam. Adik-adik yang Tuhan kasihi, di dalam Alkitab kita juga belajar bagaimana Tuhan melindungi kita dari berbagai macam gangguan. Gangguannya itu apa saja sih Kak? Macam-macam adik-adik. Siapa di sini yang pernah sedih? Ada ya? Siapa di sini yang pernah takut? Nah, tuh ada tuh. Siapa di sini yang pernah bingung? Lalu kemudian sakit. Tuhan itu Allah yang hebat. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 firman Tuhan berkata, Kak Ina akan bacakan. Papa Mama bisa bantu anak-anak untuk membukakan firman Tuhan ini di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Adik-adik dengarkan baik-baik ya, Kak Ina akan bacakan buat kamu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adik-adik yang Tuhan kasihi, yang bicara ini adalah seorang raja yang hebat. Dia seorang raja yang sangat berpengaruh. Tapi dia tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa adik-adik? Raja yang hebat saja, dia berkata bahwa dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Yang bisa menjaga dirinya hanya Tuhan yang menjadi gembalanya yang hebat, gembala yang baik. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kenapa kok Tuhan dikatakan gembala yang baik? Yang pertama, kita percaya bahwa kalau Tuhan yang jadi gembala kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Kalau Kak Ina sayang dengan kucing-kucing Kak Ina, apalagi Tuhan pasti sayang sekali sama adik-adik, sama Kak Ina, sama Papa dan Mama. Jadi adik-adik kita harus bersyukur punya Tuhan yang menjadi gembala kita. Tuhan yang menjagai hidup kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Adik-adik, siapa di sini yang setiap hari bisa makan? Nah, Kak Ina juga. Kak Ina mengucap syukur setiap hari Kak Ina bisa makan. Adik-adik juga bersyukur. Mungkin makanan kita berbeda. Ada yang makan sama tahu, ada yang makan sama tempe, ada yang makan sama ikan. Beda. Tapi Tuhan tetap jaga kita, pelihara kita, sehingga kita selalu punya makanan yang kita bisa makan. Perlindungan Tuhan buat adik-adik itu sempurna. Hari ini kita belajar mengucap syukur. Apapun yang ada di dalam piring makan kita, itu karena Tuhan yang berikan. Karena Tuhan menjadi gembala kita. Itu yang pertama adik-adik. Kita tidak akan kekurangan. Coba kita ulangi ya. Tidak akan kekurangan. Lalu kalau Tuhan jadi gembala kita, yang kedua adalah Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Wah, hebat adik-adik. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa, Dia akan menuntun kita, pegang tangan kita ke jalan yang benar. Kalau misalnya adik-adik sedang tersesat, pasti adik-adik merindukan ada orang yang memegang tangan kamu dan membawa kamu ke Papa dan Mama. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan pegang tangan adik-adik yang kuat sehingga adik-adik aman dalam perlindungan Tuhan. Siapa yang mau dipegang tangannya oleh Tuhan yang hebat? Kak Ina juga mau adik-adik. Nah, bagaimana caranya Tuhan memegang tangan kita? Tuhan sudah memberikan peringatan. Tuhan sudah memberikan ajarannya lewat firman Tuhan. Jadi adik-adik harus setia
baca Alkitab setiap hari. Kalau adik-adik belum bisa baca, tidak apa-apa. Tapi minta tolong papa dan mama untuk membacakan Alkitab setiap hari buat adik-adik. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Lalu, kenapa kita harus bersyukur Tuhan menjadi gembala kita? Yang ketiga, Tuhan selalu menyertai dalam segala keadaan. Aduh, maksudnya apa sih Kak dalam segala keadaan? Gini loh adik-adik, kalau misalnya saat ini ada di antara adik-adik yang sedang sakit, atau misalnya ada papa mama adik-adik yang sedang sakit. Nah, Tuhan menyertai kita, Tuhan menjagai kita supaya kita tetap aman, supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, mungkin saat ini ada di antara adik-adik yang bingung lihat papa mama kok sedih ya. Mungkin adik-adik pikir, aduh Tuhan, kenapa papa mama aku sedih? Adik-adik, ketika adik-adik lihat papa mama sedih, adik-adik bisa datang loh kepada Tuhan lalu berdoa, berkata, Tuhan, aku tidak mengerti kenapa papa mama sedih, tapi aku percaya Tuhan adalah gembalaku. Tuhan juga gembala papa dan mama yang akan selalu menyertai. Adik-adik yang Tuhan kasihi, hebat ya Tuhan kita. Dia selalu ada kapan saja kita membutuhkan. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Kapan saja adik-adik berdoa, kapan saja adik-adik cerita sama Tuhan, Tuhan mendengar. Karena Dia adalah gembala yang baik buat adik-adik, buat papa mama, dan juga buat Kak Ina. Kak Ina percaya bahwa adik-adik ada di dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik aman, adik-adik akan bersuka cita karena Tuhan menjadi gembala kita. Adik-adik yang Tuhan kasihi, siapa di sini yang mau berkata sama Tuhan, Tuhan, jadi gembala aku ya, supaya aku aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan menjadi gembala kita yang senantiasa melindungi dan menjagai kita. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan menjadi gembala kami yang hebat. Tuhan, kami percaya kami aman di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan menjagai kami. Tuhan mencukupi apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk papa mama. Kami percaya Tuhan juga menjadi gembala buat mereka. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tetap memegang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, biar kiranya firman Tuhan hari ini adik-adik terima, adik-adik pegang, dan adik-adik ingat bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Papa Mama, anak-anak kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan adalah gembalaku. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, anak-anak belajar bahwa mereka punya Tuhan yang menjadi gembala mereka, yang memberikan pertolongan dan perlindungan bagi mereka. Saat ini kita akan mengajak anak-anak kita untuk membuat kreativitas yang akan membantu mereka mengingatkan bahwa Tuhan adalah gembala mereka. Kreativitas yang akan kita buat adalah
tongkat gembala. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama adalah karton bekas. Ini saya pakai bekas tutup kardus yang sudah tidak terpakai. Lalu kemudian ada gunting, ada lem, atau mama papa bisa pakai double tape. Ada kertas berwarna untuk membuat tulisan dan hiasan, lalu spidol untuk menulis. Berikut adalah langkah-langkah kita membuat tongkat gembala. Pertama-tama, kita akan membuat pola tongkat di karton atau kardus bekas yang sudah kita siapkan. Kita buat, kalau papa mama bisa melihat, kita bentuk ini seperti tongkat seperti ini ya. Lalu kemudian kita gunting pola ini. Nah, setelah jadi bentuk tongkatnya seperti ini, kita akan bisa minta anak-anak kita untuk mewarnai tongkat ini sesuai dengan yang mereka mau. Mereka bisa gunakan warna hijau, merah, kuning, ataupun biru. Baik, kita akan coba praktekkan ya mama papa. Kalau nanti mama papa akan membimbing anak-anak, bisa meminta mereka untuk mewarnainya. Terserah mereka, bebas saja mau mewarnai seperti apa. Bisa berwarna-warni seperti ini misalnya, lalu ganti lagi dengan warna lain. Seandainya mama papa tidak ada spidol, mama papa bisa gunakan cat air atau pensil warna. Anak-anak pasti akan senang sekali mengerjakan ini bersama dengan papa mama. Sambil mengerjakan ini, papa mama bisa mengulang kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dengan mereka tadi, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Setelah anak-anak kita selesai mewarnai, kemudian kita akan bantu mereka untuk membuatkan bentuk misalnya awan atau bunga dari kertas berwarna ini untuk ditempelkan di sini dengan tulisan Tuhan adalah gembalaku. Mari kita coba. Pertama-tama kita bisa bentuk pola seperti ini. Kalau ini kreasi papa dan mama. Nantinya akan kita tuliskan tulisan Tuhan adalah gembalaku yang akan ditempel di tongkat yang sudah anak-anak kita warnai. Ini bentuk kertas yang akan kita tempel di tongkat gembala. Sebelumnya kita akan tulis mama papa, seandainya kertasnya warna merah, kita bisa gunakan warna-warna yang berbeda dengan kertas supaya tulisannya kelihatan. Yang pertama kita tulis Tuhan, lalu yang kedua kita tulis adalah, dan yang ketiga kita tulis gembalaku. Setelah itu, setelah semuanya selesai, yang tidak terpakai kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita tempel papa mama. Ini saya menggunakan double tape, tapi kalau papa mama di rumah tidak tersedia, bisa menggunakan lem. Kita tempel di sini. Kita berikan tempat 3 karena tulisannya ada 3. Seperti ini papa mama tongkat gembala. Sekali lagi kita akan membantu anak-anak untuk mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang baik, gembala yang agung buat anak-anak kita dan juga buat kita semua sekeluarga. Sekian kreativitas kita hari ini. Selamat mencoba dengan kreativitas yang lebih baik lagi dan membantu anak-anak untuk mengingatkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, firman Tuhannya
Pokoknya keren banget loh Tuhan, banget, Kak. gembala kita yang baik. Iya. Oke, kita mau lihat aktivitas minggu lalu ya adik-adik, yang udah adik-adik bikin. Yuk saksikan. Happy ya, happy. Saya senang jadi anak Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Siang jadi kenangan, Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Aku di petati, sepanjang hidupku di petati. aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Haleluya, haleluya, ku angkat hati menyembahmu. Panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Lehernya panjang, kakinya pendek. Jalan serta Yesus lamanya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Pemahkotakan kebenaran, perisai kasih Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Tuhan. Kasih. Berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Wih, keren-keren banget. banget, Nah, Kak. aktivitas yang tadi sudah dikasih lihat jangan lupa dibuat juga ya Kak Iya. ya. Terus diapain Kak? Di foto, Terus dikirim di ke bawah nomor- nomor ini. ke nomor telepon di bawah ini Iya. ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa nama gereja dan asal adik-adik. Dikirim paling lambat hari Senin. Senin. Jangan lupa. Iya. Oke Kak, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita hari Ya. ini. Yuk sama adik-adik, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami boleh Kami boleh beribadah. beribadah. Kami serahkan Kami serahkan kehidupan kami kehidupan kami ke dalam ke dalam tangan Tuhan. tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.